Wakil Bupati Tuban Insinyur Haji Nurnaru SNMSI memandu secara langsung proses penyaluran jaring pengaman sosial atau JPS Kabupaten Tuban di Desa Sawahan Kecamatan Rengel, Senin 28 September 2020. Program JPS merupakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang diinisiasi oleh Pemprov Jatim dan berjalan selama bulan Mei sampai Juli. Karena pandemi masih belum usai, Pemkab Tuban mengambil kebijakan untuk melanjutkan program tersebut. Wabub menyampaikan, dalam hal ini Pemkab Tuban menyiapkan anggaran sebesar 8,4 miliar rupiah yang berasal dari APBD. Program JPS di Kabupaten Tuban akan dilaksanakan selama 4 bulan, mulai September hingga Desember 2020. Total penerima JPS sebanyak 14.000 penerima, terdiri dari 10.000 penerima JPS awal yang ditambah 4.000 penerima dengan latar belakang pekerjaan sebagai guru honorer madrasah swasta. Wabub juga mengungkapkan guru honorer berperan penting dalam mencerdaskan generasi penerus Kabupaten Tuban. Namun, masih banyak guru honorer yang kesejahteraannya jauh dari cukup. Khususnya guru honorer pada madrasah swasta, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Setiap bulannya penerima JPS akan mendapat bantuan paket sembako senilai Rp150.000 yang terdiri dari beras premium, minyak goreng, dan telur. Wabub Tuban berpesan agar bantuan yang diterima tidak dijual kembali, namun dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan pangan serta meningkatkan gizi keluarga. Jadi begini ya, dulu kan semenjak ada wabah COVID ini, pandemi COVID-19 ini, kan beberapa bantuan ini baik dari pemerintah pusat maupun provinsi itu banyak, dan juga dari pemerintah kabupaten. Nah, salah satunya yang dari provinsi itu kan dulu ada bantuan mulai Mei, Juni, Juli. Ternyata bantuan itu berhenti di Juli. Nah, kita kan masyarakat ini kan sama ini posisinya, kan dia terdampak corona, COVID-19. Sedangkan yang BST, bantuan sosial tunai itu kan berlanjut sampai Desember. Sehingga kebijakan pemerintah Kabupaten Tuban kita meneruskan atau punya program JPS jaring pengaman sosial untuk warga kita nanti yang dimulai pada September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Ini dulu jumlahnya 10.000 KK, sekarang ditambah 4.000 KK. 4.000-nya ini dari warga kita, guru-guru honorer itu. Saudara-saudara kita guru-guru honorer, guru ngaji itu yang dapat tambahan itu sebanyak 4.000 KK. Sekarang jadi di program ini banyaknya 14.000 KK. 14.000 KK total, kalau masing-masing KK kan 150.000 ya nilainya tadi, yang berupa beras 10 kilo, telur dan minyak goreng. Itu kalau sekali 150.000, 14.000 berarti satu bulannya sekitar 2 miliar 100 juta. Itu yang dari APBD. Selama 4 bulan berarti 8 miliar 400. Itu anggaran kita dari APBD Kabupaten Tuban. Harapannya memang ini kan untuk memperkuat ketahanan pangan ya, terutama pangan keluarganya dan ekonomi keluarga. Karena mereka ini terdampak dan ini masuk kriteria kurang mampu warga kita. Guru honorer dan guru ngaji ya. Ini kan karena guru honorer ini kan penghasilannya sangat minim, dan juga guru ngaji ini kan biasanya guru honorer ini ada tambahan dan lain sebagainya kalau dia ngajar secara tatap muka langsung full. Ini secara daring itu sendiri juga repot kan, gurunya tidak dapat tambahan honor, bahkan kadang honornya yang sudah resmi itu kadang kebayar kadang enggak. Sehingga kita tujuannya ke sana membantu teman-teman kita guru honorer dan guru ngaji ini ya ikut menikmati dapat bantuan ini karena mereka tidak dapat dari BST-nya itu. Pada kesempatan yang sama, PLT Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Joko Sarwono menerangkan, pendataan penerima JPS sesuai dengan data JPS Pemprov Jatim dan ditambah 4.000 penerima yang diajukan Pemkab Tuban. Penerima bantuan JPS Kabupaten Tuban bukan saja masyarakat miskin, tapi juga masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Joko Sarwono menambahkan, dalam prosesnya, penyaluran bantuan melibatkan pemerintah kecamatan dan desa. Program ini adalah program lanjutan dari jaring pengaman sosial bantuan
sembako dari Provinsi Jawa Timur yang dulu dilaksanakan hanya 3 bulan, jadi bulan Mei, Juni, Juli. Kemudian dari pemerintah provinsi tidak melanjutkan ini, dari pemerintah Kabupaten Tuban, Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati memberikan kebijakan untuk melanjutkan program ini karena dampak COVID-19 ini masih berlangsung dan ini juga masih kuat-kuatnya penyebaran virus corona yang ada di Kabupaten Tuban. Oleh karena itu untuk pandemi COVID ini Kabupaten Tuban tetap mengalokasikan anggaran kurang lebih sekitar 8 miliar 400 untuk kegiatan jaring pengaman sosial dalam bentuk bantuan sembako ini pada masyarakat yang terdampak. Artinya terdampak ini adalah segmen khususnya jaring pengaman sosial yang dari provinsi datanya. Ini juga kita lanjutkan ditambahkan dari guru-guru madrasah. Selain itu teman-teman dari Dinas Koperindak itu juga dari segmen-segmen mereka yang pedagang asongan, tukang becak dan sebagainya itu sudah tercover di JPS-nya lewat Koperindak. Nah ini tentunya kami berharap bahwa jaring pengaman sosial ini betul-betul dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai upaya untuk penguatan ekonomi maupun pangan yang ada di keluarga mereka masing-masing. Tidak ada syarat, yang penting yang bersangkutan adalah karena dampak ekonomi ya. Jadi kami mohon untuk dibedakan bahwa dampak ekonomi bahwa biasanya orang akan berpikir bahwa bantuan sosial itu benang merahnya atau garis lurusnya adalah warga masyarakat miskin. Ya, tetapi dalam program ini tentunya mereka yang berdampak karena kegiatan mereka terhenti di pandemi COVID ini. Ya, jadi total kabupaten ini dari JPS kabupaten ini adalah 14.000 tersebar di 20 kecamatan yang ada di Tuban ini. Sebelumnya, 25 September Wabub juga menyerahkan bansos JPS di Balai Desa Gesian, Kecamatan Grabagan.